Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Monica dengan NIM 2002135960. Selamat datang di channel It's Me Merlin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian atau survei yang saya lakukan dengan judul efektivitas pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang tertera di slide, saya melakukan survei terhadap 45 mahasiswa Universitas Riau angkatan 2020. Result ini diisi oleh 36 perempuan dan 9 orang laki-laki. Bisa dilihat dari diagram lingkaran persenannya sama diagram batang. Pertanyaan-pertanyaan survei yang saya lakukan, yang pertama yaitu, apakah Anda merasa jenuh atau bosan dengan pembelajaran jarak jauh? 38 dari 45 mahasiswa menjawab, ya, mereka jenuh terhadap pembelajaran jarak jauh. Biasanya ini ditimbulkan karena kondisi atau pembelajaran daring membuat mereka tidak bertemu dengan teman atau dosen yang mengajar, membuat mahasiswa jenuh untuk belajar dengan cara daring ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kendala jaringan dalam pembelajaran jarak jauh? 43 dari 45 mahasiswa menjawab ya. Mereka pernah mengalami kendala jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Biasanya ini disebabkan karena alamat atau rumah mereka tinggal di pedalaman atau kuota mahasiswa yang minimal bisa menyebabkan kendala jaringan dalam pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah terlambat masuk kelas saat pembelajaran jarak jauh? 35 dari 45 mahasiswa menjawab ya, mereka terlambat masuk kelas saat pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran daring ini, biasanya mahasiswa sering telat, diakibatkan mungkin karena tidur atau mereka sedang dalam perjalanan jauh. Itu biasanya menyebabkan mahasiswa dapat terlambat masuk kelas selama pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan selanjutnya, berapa persen pemahaman Anda terhadap materi budaya Melayu semester lalu? Teman-teman bisa melihat diagram lingkaran yang saya berikan presentasinya. Kurang dari 50% pemahaman itu ada 6 orang, 50% sampai 70% pemahaman ada 29 orang, lebih dari 70% ada 11 orang, dan ada yang memahami sepenuhnya materi ada 1 orang. Biasanya pemahaman materi ini tergantung kepada mahasiswanya dan kepada materi yang diberikan oleh dosen. Nah, biasanya ini disebabkan juga karena kurang fokusnya mahasiswa selama proses belajar mengajar atau karena kendala jaringan. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah Anda mendapatkan materi pembelajaran? Umumnya, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dari PPT atau makalah yang diberikan oleh dosen tersebut, atau dosen bersangkutan. Nah, biasanya mahasiswa juga mencari bahan dan tugas dari website, jurnal, atau bertanya kepada teman. Nah, materi-materi ini bisa didapatkan lewat buku atau online ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, metode manakah yang paling sering digunakan saat proses pembelajaran budaya Melayu dilaksanakan? Biasanya metode ini yang paling sering digunakan yaitu Zoom atau Google Meet, karena biasanya materi pembelajaran budaya Melayu ini
menggunakan gambar atau penjelasan yang lebih detail. Jadi lebih sering menggunakan Zoom atau Google Meet. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu belum memahami materi pembelajaran yang diterangkan dosen? 59,4% mahasiswa menjawab mencari sumber referensi dari internet. Biasanya ini hal yang paling gampang untuk dilakukan bagi mahasiswa untuk mendapatkan materi yang tidak mereka pahami saat proses belajar mengajar berlangsung. Atau bertanya kepada teman. Nah, untuk bertanya kepada dosen ini biasanya mahasiswa jarang ya melakukannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman atau mahasiswa, metode apa yang paling efektif untuk pembelajaran budaya Melayu? 62,1% dari 100% mahasiswa menjawab menggunakan Zoom atau Google Meet. Biasanya ini adalah metode yang paling cepat untuk menyerap materi yang diberikan oleh dosen. Biasanya kalau menggunakan Google Classroom atau menggunakan WA Group ini, respon dari dosen itu memakan waktu yang cukup lama saat ditanya oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa banyak menjawab metode yang paling efektif itu adalah menggunakan Zoom atau Google Meet. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah materi budaya Melayu cocok untuk dilakukan secara daring? 29 orang dari 45 mahasiswa itu menjawab ya. Mungkin karena materinya menyangkut gambar atau penjelasan yang tidak terlalu rumit, jadi bisa atau cocok dilakukan secara daring. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu siap untuk melakukan atau mengikuti kelas offline di saat masa pandemi ini? 82,2% mahasiswa menjawab ya, mungkin karena jenuh dalam proses belajar mengajar selama 2 semester ini dengan kelas daring, maka banyak mahasiswa yang menjawab siap untuk melakukan kelas offline di masa pandemi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi ini berjudul efektivitas pembelajaran jarak jauh. Materinya budaya Melayu tentang baju dan fungsi baju Melayu dalam masa pandemi COVID-19 pada masa saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.